Oh ya Om Prop, melanjutkan pertanyaan yang kemarin nih tentang pengadaan barang. Kemarin kan ada 3 unsur, satu dari user, 2 dari teknik, 3 dari manajemen. Nah, tolong dong Om Prop untuk dijelaskan unsur dari ketiga tersebut. Oke, jadi begini, kemarin saya sebutkan, jadi dalam pengadaan itu ada 3 unsur dari sisi user, teknisi, dan manajemen. Apa yang harus diperhatikan dari sisi user? User itu akan menyampaikan sebenarnya pengadaan ini untuk apa. Kita to the point aja, misalnya user mau mengadakan alat USG, gitu ya. Nomor 1, kasusnya apa? Jadi diagnostiknya untuk apa saja. Nah, itu harus tahu. User itu harus merinci kebutuhannya apa. Tapi pastikan kebutuhan itu memang dibutuhkan. Bukan berdasarkan asumsi atau angan-angan atau harapan. Jadi spek yang diajukan user itu memang sesuai kebutuhan dari rumah sakit. Yang kedua, itu satu. Yang kedua sekarang. Yang kedua, user itu harus bisa menghitung. Tahun pertama 1 tahun berapa pasien. Artinya di dalam 1 bulan ada 22 hari kerja. Kalau yang Sabtu Minggu libur, dalam 1 hari berapa pasien, kasusnya apa saja, itu harus bisa diestimasi. Nah, perkembangan 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga sampai lifetime. Estimasinya beli tahun, misalnya tahun 2025, lifetime 5 tahun, berarti harus bisa memperbayangkan sampai tahun 2030. Itu tugas user, itu yang wajib. Kemudian user juga harus menyampaikan di dalam pengadaan barang itu dipakai teknologi dan lain sebagainya, itu serahkan ke teknik. User hanya menyampaikan kebutuhan secara diagnostiknya tadi. Kemudian setelah tahu berapa estimasi per hari dan lain sebagainya, serahkan ke teknik. Teknik harus paham spek yang dibutuhkan user adalah seperti ini, maka secara teknis spesifikasinya seperti apa. Bandingkan dengan 2 atau 3 merek yang lain. Tujuannya apa? Mencari terbaik. Ya, selain mencari terbaik, juga mengikuti regulasi yang ada. Jangan nabrak-nabrak regulasi. Walaupun itu sudah di e-katalog, bandingkan. Tidak ada jaminan harga paling murah saat pengadaan itu lebih efektif, tidak. Nanti akan saya jelaskan tentang analisis cost, gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan teknik, speknya apa. Teknik juga menghitung listriknya sehat enggak. Kalau tidak sehat, UPS-nya ada belum. UPS-nya untuk yang berapa? Baterainya matinya. PLN diganti ke genset itu butuh berapa detik, disesuaikan. Kemudian listrik di rumah sakit sehat atau tidak. Kalau tes tidak sehat, gunakan stabilizer. Itu harus betul-betul dihitung. Yang kedua, itu dari sisi alat. Kemudian dari sisi bangunan, ditempatkan di mana? Sudah ada AC-nya apa belum? Sudah ada ruangannya, sudah bagus apa belum? Sudah sesuai standar belum? Komputernya, meja, kursi, alat pendukung yang lain itu dilengkapi. Itu teknik itu akan menghitung berapa kebutuhan listriknya. Jangan mengabaikan satu alat. Tapi dalam 1 tahun nanti ketemu total jumlah alatnya berapa, akan tambah listrik berapa. Ini akan menjadi hitungan bagi teknik bagian utilitas, bagian listrik dan lain sebagainya, itu akan menghitung. Jangan sampai alat dipakai Anda ada gangguan listrik, itu tidak boleh. Nah, kemudian itu dari sisi teknik, itu dari alat medis. Kemudian teknik juga akan menghitung lifetime-nya 5 tahun, garansinya 1 tahun, masih 4 tahun. Biaya pemeliharaan per tahun berapa pasca dari garansi, itu harus dihitung. Oh, alat ini teknologinya seperti ini. Tahun pertama, tahun kedua itu relatif jarang sekali rusak. Tahun ketiga itu kemungkinan adalah sensorik. Kemudian yang berikutnya harus dihitung yang sifatnya motorik dan lain sebagainya, mekanik sudah mulai rusak.
tahun ke-5 kemungkinan transducer, itu harus dihitung berapa total biayanya, sehingga akan ketemu variabel itu dibagi rata-rata 1 tahun berapa sampai 5 tahun ke depan. Itu tujuannya untuk merencanakan biaya pemeliharaan. Pemeliharaan dibagi 2, mau di internal atau mau dikontrak serviskan. Ambil sisi baiknya. Kunci nomor 1, pelayanan tidak boleh terganggu. Itu harus dihitung betul-betul dari sisi teknik. Tujuannya apa? Nanti akan data dari user dan data dari teknik diserahkan manajemen. Manajemen unsurnya ada akuntansi, ada pengambil kebijakan keuangan, ada proses pengadaan barang dan jasa, bagian penerima saat pengadaan itu dihitung. Akan dihitungnya bagaimana? Akuntansi juga butuh harga beli berapa, lifetime berapa, penyusutannya berapa, biaya maintenance berapa. Kemudian fixed cost, variable cost. Fixed cost-nya itu alat ditambah pemeliharaan dibagi lifetime, itu akan ketemu penyusutan. 1. Yang kedua, variable cost, biaya BMHP, AMHP, jasa medis ketemu berapa, per pasien berapa, sehingga fixed cost plus variable cost akan ketemu total cost, biaya per pasien habisnya berapa, tarifnya berapa, akan ketemu pendapatan laba rugi atau enggak selama lifetime. Itu sangat dibutuhkan oleh akuntansi. Kalau tidak komprehensif di dalam pengadaan, tahu-tahu alat rusak, bingung semua. Kenapa alat menjadi rusak? Biayanya kok mahal banget? Apa tidak dihitung? Apa tidak ditanyakan berapa biaya pemeliharaan, biaya kontrak servisnya pada vendor? Itu jauh lebih penting. Jadi teknisi itu tidak semata-mata hanya menerima barang terus dipelihara, akhirnya kacau nanti. Kemudian teknisi juga akan membuat yang di training siapa? Training dia di 2, training user dan training teknisi. Setelah di training, buat SOP pemeliharaan, SOP perbaikan. Setelah SOP ada, buat jadwal kapan dilakukan pemeliharaan, oleh siapa, apa yang dilakukan. Itu yang PNS akan menjadi SKP. Bagi yang non PNS atau sekarang PNS juga ada indikator kinerja individu. Poinnya berapa, akan ketemu analisis beban kerjanya, ketemu berapa. Banyak sekali yang tanya ke saya, Mas Wedi, analisis beban kerjanya bagaimana, cara ngitungnya bagaimana. Itu banyak sekali. Karena apa? Telat di dalam informasi proses pengadaan. Kira-kira gitu ya. Baik Pak. Cukup jelas nggak? Jelas banget Pak. Oke, nah, ini diupload ke YouTube. Harus subscribe loh.